ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna du'afa'u faqawi fi ridhaka dha'fana wa khudh lana al-khaira bi nawasina wa ja'al islam muntaha ridhana. Allahumma inna du'afa'u faqawina wa inna dhillahu faizana wa inna fuqarau farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wa wasi'an halan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin wa anta basutu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika wa anta ja'ala aishana aishan qaran wa rizqan daron wa amalan baron. Allahumma tuf bina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir alayka yasir wa nasaka usulama fatafitul akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mutabbir tabir ya muyassir yasir ya musahil sahil. Sahil lana amrona birahmatika ya arhamar rahimin. Sahil lana amrona birahmatika ya arhamar rahimin. Sahil lana amrona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah selalu paring manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yukallimu dan berbicara sapa Masih Isa bin Maryam an-nasa pada manusia fil mahdi di dalam gendongan. Jadi Nabi Isa itu waktu masih dalam gendongan ibunya, dalam riwayat dijelaskan usia 40 hari dia sudah bisa berbicara, bisa dialog dengan manusia. Wakalan dan setengah tua. Kali itu usia 33 tahun. Wa minas sholihin dan termasuk orang-orang yang solih. Jadi ketika Nabi Isa masih dalam gendongan ibunya, usia 40 hari, dia sudah bisa berbicara dengan manusia. Sampai usia setengah tua. Berarti usia 33 tahun. Dan Isa termasuk tergolong orang-orang yang soleh. Ini termasuk ya mukjizat ya. Kalau dalam riwayat dijelaskan bahwa anak yang usia dalam gendongan ibunya yang bisa berbicara itu ada 3. Yang pertama adalah Nabi Isa ini. Yang kedua itu adalah anak kecil yang menyaksikan waktu kejadian Nabi Yusuf diajak melanggar oleh Zulaikha. Yang ketiganya adalah anak kecil di zaman Jurej. Kalau yang jadi saksi di zaman Nabi Yusuf itu, dalam surat Yusuf ayat 26 dijelaskan, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Jadi setelah suami Zulaikha tahu kejadian itu dan Zulaikha tidak mengaku, lalu ada anak kecil, dia menyaksikan, dia memberikan kesaksian apabila baju yang Yusuf itu sobek dari arah depan, maka Zulaikha yang benar. Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi kalau sebaliknya, yang sobek itu dari belakang, berarti Yusuf yang benar. Terus yang ketiga adalah kisahnya Jurej. Dia itu termasuk orang yang ahli ibadah. Dia orang ahli ibadah, dia punya surau atau punya ya tempat untuk melaksanakan ibadah. Lalu ibunya itu memanggil kepada Jurej, ya Jurej. Waktu itu Jurej sedang mengerjakan sholat. Dalam hati dia berkata, ya Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, saya mendatangi panggilan ibu saya atau meneruskan sholat saya. Ternyata Jurej memilih untuk meneruskan sholatnya. Ibunya pergi. Lalu hari berikutnya, fala makan melgot, dari besoknya lagi, ibunya memanggil lagi, ya Jurej. Pas kebetulan Jurej sedang mengerjakan sholat. Dia bertanya dalam hatinya, ya Allah, saya harus mendatangi panggilan ibu saya atau meneruskan sholat saya. Ternyata dia pilih meneruskan sholatnya. Hari berikutnya lagi, ibunya memanggil kepada Jurej, pas sedang mengerjakan sholat. Jurej mengatakan, ya Allah,
saya mendatangi panggil ibu saya atau saya meneruskan sholat saya. Dia pilih meneruskan sholatnya. Lalu ibunya Juret berdoa, ya Allah, Allahumma la tumithu hatta yang dhura ila wujil mumisat. Ya Allah, janganlah Juret kau matikan sehingga dia melihat pada wajahnya pelacur. Orang-orang di saat itu mereka membicarakan tentang Juret. Orang yang betul-betul ahli ibadah. Lalu ada pelacur, dia mengatakan, kalau kamu mau aku bisa merusak pada Juret itu, memfitnah dia untuk kalian semuanya. Datanglah si perempuan pelacur itu minta atau mengganggu kepada Juret agar dia mau berbuat pelanggaran dengan perempuan itu. Ternyata Juret tidak terpengaruh. Lalu si perempuan itu dia mendatangi seorang penggembala yang tidak jauh dari tempat ibadahnya Juret. Perempuan itu dia berbuat pelanggaran, berbuat zina dengan penggembala sampai dia hamil, sampai dia melahirkan. Ketika dia melahirkan, dia mengatakan, huwa min Jurej. Jadi anak ini adalah anaknya hasil berbuat zina dengan Jurej. Langsung orang-orang mereka terbawa emosi, bahkan mereka merusak pada tempat ibadahnya Jurej. Nah, Jurej kan tidak tahu apa-apa. Apa yang kalian lakukan? Kata Jurej. Engkau telah berbuat zina dengan pelacur ini. Dan bahkan sampai punya anak. Jurej mengatakan, aina sobi. Mana anak kecil itu? Mereka datang membawa anak kecil itu. Lalu Jurej mengatakan, biarkan saya untuk mengerjakan sholat. Lalu Jurej sholat, selesai sholat, mendatangi pada anak kecil itu. Didudul perutnya, dan Jurej mengatakan, ya gulam, man abuka. Hei gulam, si kecil, siapa bapak kamu? Qala, berkata si gulam, fulanur ro'i. Bapak saya adalah seorang penggembala. Orang-orang mereka merasa menyesal atas apa yang mereka lakukan, merusak pada tempat ibadah Juret, bahkan dia memukulinya. Mereka memukul pada Juret itu. Untuk menebus kesalahan mereka, mereka mengatakan, hei Juret, nabni laka sauma'aka min dzabin. Akan aku ganti tempat ibadah kamu, aku bangun dari bangunan dari emas. Juret mengatakan, udah nggak usah, kembalikan seperti semula. Jadi ada Nabi Isa, Sayyidah Zaitun, dan ada cerita Juret itu. Bahkan dalam berat itu ada lagi itu. Ada lagi, jadi ada rojul yang tajir, dia naik kendaraan, dia orang yang pangkat, orang yang tampan. Lalu ada seorang ibu sedang menyusui anaknya. Dan ibu itu berdoa, Allahumma ja'al ibni mithla hadza, ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti orang itu. Wah, orangnya gagah, kaya, tampan. Lalu anak itu dia melepaskan susuan ibunya itu, nggak nyusu lagi. Dia mengatakan, faqala Allahumma la taj'al min mithlah. Anak itu berdoa, ya Allah, janganlah saya kau jadikan seperti dia. Lalu dia ngempeng lagi kepada ibunya. Nggak lama itu ada orang perempuan yang dipukuli, bahkan dituduh zanaiti, sarokti, kamu zina, kamu pencuri. Tapi si perempuan yang dituduh itu mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupinya.
zat yang sebaik-baiknya diserai. Ibu itu tahu, ibu yang gendong anak tahu. Dan dia berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, janganlah kau jadikan anak saya seperti perempuan itu. Si anak kecil, dia melepaskan susuan dari ibunya. Nggak ngempeng lagi. Bahkan dia mengatakan, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan itu. Akhirnya, ibunya itu dia berkata, hei si anak, aku melihat orang yang gagah, orang yang kaya, orang yang tampan. Aku berdoa, ya Allah jadikanlah saya seperti dia. Tapi kenapa kamu mengatakan, ya Allah jangan kau jadikan saya seperti dia. Anaknya menjawab, adanya aku minta tidak seperti dia karena zakar rajul kana jabbaron. Itu orang yang memaksa, dia orang yang sombong. Aku tidak mau, wahai ibu. Dan ketika aku melihat ada perempuan dipukuli, dituduh berbuat zina, dituduh berbuat mencuri, aku berdoa, jangan seperti itu anak saya. Tapi kenapa kamu, wahai anak, mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Lalu anak itu mengatakan, Allah fakultu Allah majal mithlaha. Karena apa? Orang perempuan yang dituduh zina mencuri itu tidak seperti tuduhannya. Dia nggak melakukan itu. Dia itu orang yang Islam. Dia itu orang yang baik. Nggak seperti tuduhan mereka. Ini yang ada 4 berarti ini. Nabi Isa, Nabi Yusuf, zaman Juret, dan ini 4 yang bisa berbicara. Lah Nabi Isa ini masih dalam gendongan ibunya, usia 40 hari dia bisa berbicara. Dan Nabi Isa termasuk orang yang solih. Orang yang solih. Qolat berkata, sopo Maryam, Rabbi wahai Tuhanku, anna bagaimana, yakunu ada li bagi saya, sopo waladun anak. Ya Allah, mana mungkin saya itu punya anak. Walam yamsasni, dan tidak menyentuh padaku, sopo basyarun manusia. Tidak ada orang menyentuh saya ya Allah. Gak ada orang yang menjimak saya. Saya belum punya suami ya Allah. Mana mungkin aku ini punya anak. Qala berkata malaikat, soalnya apa? Jadi umumnya orang itu bisa punya anak karena punya suami. Karena itu punya suami lalu punya anak. Saya itu belum punya ya Allah, suami aja enggak. Orang yang tua aja tidak. Kok bisa punya anak gimana ya Allah? Mana mungkin itu? Qala berkata malaikat, kadzaliki demikian itu Allah yakhluqu, akan menjadikan sapa Allah ma pada apa-apa ya syau yang menghendaki sapa Allah. Jadi itu sudah ketentuan. Allah akan menciptakan apa yang Allah kehendaki. Bagi Allah itu enggak ada yang sulit. Karena idza qadha, ketika menghukumi sapa Allah amron pada perkara, fa inama yaqulu, maka sesungguhnya berfirman sapa Allah lahu pada amron, kun, jadilah. Fayakunu, maka jadi apa? Amron. Karena ketika Allah memutuskan suatu perkara, mau menciptakan seseorang misalnya, cukup Allah mengatakan kun, maka ada, sesuai kehendak dari Allah.
Termasuk Allah akan menciptakan anak lewat kamu, hai Maryam. Itu bisa. Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini khusus untuk Maryam. Walaupun tidak bersuami, tapi punya anak ini karena kekuasaan Allah. Nggak ada sekarang ini duplikatnya Maryam. Nggak punya suami terus punya anak. Ini kan sama dengan Maryam. Nggak bisa untuk sekarang ini. Orang bilang itu, ciri tuku bola, lah kok ireng. Ciri sekolah, lah kok meteng. Nah, nggak mungkin. Kalau belum punya suami kok punya anak selain Maryam. Jadi Allah itu zat yang maha kuasa. Jadi kenapa ya Maryam itu protes kepada Allah, ya Allah mana mungkin aku punya anak. Dengan belum ada manusia menyentuh kepada saya. Ini menjawab apa yang malaikat sampaikan dalam ayat 45, innallaha yubasyiruki bikalamin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Menjawab itu. Tapi malaikat menjawab bahwa itu adalah kehendak Allah. Allah akan menciptakan, menunjukkan kekuasaan Allah. Walaupun tanpa ada suami bisa wujud anak, ada anaknya. Wa yu'allimuhu dan mengajari sapa Allah hu pada Masih Isa bin Maryam Alkitabah pada kitab. Jadi Allah itu juga mengajari kitab kepada Nabi Isa. Wal hikmata dan hikmah. Allah juga mengajari hikmah. Jadi kalau kita kitab Injilnya itu juga hikmah. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi tentang pemahaman atau yang terkandung dari syariat yang tersirat dan juga banyak hal-hal yang baik. Itu adalah hikmah. Wat Taurat kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil. Jadi anak yang lahir dari Maryam namanya Isa, Masih Isa, itu Allah ajari kitab. Dia bisa menguasai, memahami isinya kitab. Allah mengajari hikmah, kitab Taurat dan kitab Injil. Wa rasulan dan jadi utusan ila bani Israil pada orang-orang Bani Israel. Dia menjadi rasul untuk orang-orang Bani Israel. Ani sesungguhnya akunya Masih Isa. Qad ji'tukum sungguh datang aku pada kalian bi ayatin dengan ayat mir rabbikum dari Tuhan kalian. Jadi aku, kata Nabi Isa, datang kepada kalian membawa ayat dari Tuhan kalian. Bahwa mukjizat yang membuktikan bahwa aku adalah utusan Allah. Ani sesungguhnya akunya Masih Isa, akhluku membuat aku, menjadikan aku lakum untuk kalian minat tini dari tanah liat, kahai ati toiri seperti keadaan burung.
Jadi aku membuat dari tanah, terus dibuat seperti burung. Fa'angfuhu, maka meniup aku, fihi, di dalam kaya atit toir, fayakunu, maka ada apa kaya atit toir, toiron, burung, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi tanah liat, kemudian dibentuk seperti burung, ditiup, maka jadilah burung beneran. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Itu dalam cerita itu adalah burung kelelawar. Dibuat, ditiup. Bukan sulapan ini, bukan sihir. Tapi betul mukjizat dari Allah. Wa ubri'u, dan menyembuhkan aku, al-akmaha, pada orang yang sakit asal. Maksudnya itu waktu dia lahir keadaan sakit. Misalnya waktu lahir dia keadaan buta, nggak bisa melihat, atau mungkin nggak bisa mendengar. Sakit asal itu bisa aku sembuhkan. Wal abroso, dan belang. Orang yang keadaan belang, mungkin badannya itu banyak warna yang berbeda, itu bisa aku sembuhkan. Wa uhyi, dan menghidupkan aku, al mauta, pada orang yang mati, biiznillah, dengan izin Allah. Dan juga dengan izin Allah, aku bisa menghidupkan orang sudah mati. Ini bukan sihir, bukan simsalabim, bukan. Tapi ini adalah mukjizat dari Allah. Wa unabbiukum, dan menceritakan aku pada kalian, bima, dengan apa-apa, takuluna, yang makan kalian. Aku juga menceritakan apa yang kalian makan. Wama, dan apa-apa, tadakhiruna, yang menyimpan kalian. Kamu di rumah makan apa, persediaannya apa di rumah itu, saya tahu. Yang kau makan apa, yang kau simpan juga apa, saya ngerti itu. Fi buyutikum, di dalam rumah kalian. Di rumahmu sedang menyimpan apa, menunya apa hari ini misalnya, saya tahu semuanya. Ini karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, opo la ayatan, menjadi ayat, lakum, untuk kalian. Jadi semua itu merupakan ayat untuk kalian semuanya. Mukjizat yang Allah berikan, yang membuktikan saya adalah utusan Allah. In kuntum, jika ada kalian, mukminina, orang-orang yang beriman. Jika kalian betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu mengutus para rasulnya, itu sesuai yang kaum banggakan di waktu itu. Di zaman Nabi Musa, orang itu membanggakan dengan ilmu sihir. Allah paring mukjizat kepada Musa berupa tongkat berubah jadi ular. Tangan itu bisa bersinar. Sehingga mengalahkan sihir yang mereka banggakan. Hebat, hebat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa, orang membanggakan dengan
penyembuhan dengan, kalau dulu ya tabib, Allah mengutus Nabi Isa membawa sesuatu yang lebih pol daripada mereka banggakan. Bahkan orang sakit asal pun bisa disembuhkan. Tapi ada syaratnya. Di Nabi Isa itu mau mengobati orang itu dengan syarat setelah dia sembuh atau dia mau menyatakan iman. Itu syaratnya. Pernah dalam sehari, fil yaumil wahid, itu bisa menyembuhkan kira-kira 50.000 orang. Khamsina alfan. Mereka yang mampu untuk berjalan, datang kepada Nabi Isa untuk diobati. Yang mereka tidak bisa berjalan, Nabi Isa yang datang untuk mengobatinya. Pernah dalam sehari itu, 50.000 orang diobati oleh Nabi Isa. Tapi itu syaratnya, harus mau menyatakan iman. Mengakui Allah sebagai Tuhan Zat yang Esa. Wa musaddiqon, dan membenarkan. Oh, tunggu. Wa uhil mauta. Aku juga menghidupkan orang sudah mati dengan izin Allah. Itu dalam riwayat. Ada 4 orang yang oleh Nabi Isa dihidupkan. Bisa hidup kembali setelah mati. Satu namanya Azar. Ain, Alif, Zai, dan Ro. Azar. Nomor 2, Ibnul Ajuz. Nomor 3, Ibnatul Ashir. Mereka ini orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi Isa. Setelah dia mati, kemudian dihidupkan kembali. Dalam riwayat bahkan mereka sampai punya anak, telah hidup ya terus dengan keluarganya dan punya anak. Kemudian yang keempatnya adalah Sam bin Nuh. Sam putra laki-lakinya Nabi Nuh. Dia mati sudah sejak zaman dulu. Kemudian oleh Nabi Isa dihidupkan. Tapi dia minta kepada Nabi Isa untuk tidak merasakan sakratul maut. Jadi dia udah bisa hidup lagi, udah tua sekali ya. Udah zaman Nabi Nuh kan lama sekali masanya itu. Dia bisa hidup lagi, tapi minta untuk mati lagi dengan tanpa merasakan sakratul maut. Akhirnya Nabi Isa itu mendoakan dia bisa hidup dan meninggal dunia. Dalam cerita, doa yang dibaca oleh Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah mati itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya Hayyu ya Qayyum. Dengan nama Allah yang agung, wahai Zat yang menghidupkan, wahai Zat yang tegak. Itu doa Nabi Isa ketika menghidupkan orang sudah mati. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Wa musaddiqon, dan membenarkan. Lima, pada apa-apa baina yadaya, antara depan saya, minat Taurati, dari kitab Taurat. Jadi kitab yang
disampaikan oleh Nabi Isa itu membenarkan kitab Taurat yang ada di depan saya. Maksudnya isinya itu ya tidak jauh beda dengan isinya kitab Taurat. Wali uhila, dan agar menghalalkan aku, lakum untuk kalian, ba'dalladzi, pada sebagian yang hurrima, diharamkan, opo ba'do, opo ladzi, alaikum, atas kalian. Jadi kitab yang aku bawa itu isinya adalah membenarkan atau mendukung isinya kitab Taurat. Dan aku Isa menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untuk kalian semuanya. Di zaman Nabi Musa atau di kitab Taurat itu ada hal yang haram untuk orang Bani Israel. Tapi oleh Nabi Isa dijadikan halal. Orang-orang Bani Israel itu kan ya karena perbuatan mereka, karena perilaku mereka, sehingga sesuatu asalnya itu halal, itu dijadikan haram oleh Allah, diharamkan. Termasuk ya itu loh, makan syuhum itu lemak. Dan juga banyak hal yang di surat apa itu dijelaskan beberapa yang haram untuk orang-orang Bani Israel. Tapi di zaman Nabi Isa itu dihalalkan kembali. Wajitukum, dan datang aku pada kalian, datang aku Isa pada kalian, bi ayatin, dengan membawa ayat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Aku datang kepada kalian membawa ayat dari Tuhan kalian semuanya, untuk dipelajari, untuk difahami, untuk diamalkan. Fataku, maka takutlah kalian, Allah, pada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah kalian padaku. Maka kalian supaya betul-betul takut kepada Allah dan taat kepada saya. Di dalam praktek ibadahnya itu ya ngikuti syariat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Yaitu kitab Injil. Nabi Isa dalam fatwahnya mengajak kepada orang-orang Bani Israel hanya menyembah kepada Allah Zat yang Esa. Tidak yang lain. Karena innallaha, sesungguhnya Allah, iku Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka menyembahlah kalian, hu, pada Allah. Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya itu adalah Allah. Maka sembahlah Allah. Jangan sembah yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Nggak boleh menyembah kepada yang lain. Hadza, ini perintah hanya menyembah kepada Allah. Iku siratun, jalan, mustaqimun, yang benar. Jadi ini ajaan untuk menyembah hanya kepada Allah merupakan jalan yang benar.
ikuti. Jangan sampai menyembah kepada Tuhan selain Allah. Semua urusan, apa saja itu, serahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Ternyata dari orang-orang Bani Israel itu, mereka tidak menerima apa yang Nabi Isa sampaikan. Bahkan usaha mereka itu untuk menyingkirkan kepada Nabi Isa. Falamma ahassa, maka ketika merasa atau mengetahui sopo Isa, Nabi Isa, minhum dari mereka orang-orang Yahudi, al-kufro pada kekafiran. Jadi ketika itu Nabi Isa merasa bahwa kekafiran dari mereka, dalam arti orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh kepada Nabi Isa. Jadi dia merasa feelingnya itu, wah, ini mereka telah berusaha pol ini untuk membunuh saya. Qala, maka berkata sapa Nabi Isa, man, siapakah ansori menolong padaku, ilallahi, pada Allah. Jadi Nabi Isa berkata kepada pengikut setianya, orang-orang Hawari itu, dan menawarkan, ayo, siapa yang mau menjadi penolong saya untuk membela agama Allah. Karena sudah terancam oleh perilakunya orang-orang Yahudi waktu itu. Qala, maka berkata sopal Hawariyun, orang-orang Hawari. Dalam riwayat ada 12 orang di pengikut setianya Nabi Isa, atau talang patinya Nabi Isa. Nahnu, kita, ansarullahi, penolongnya Allah. Maka dengan keberanian orang-orang Hawari, mereka mengatakan, nahnu ansarullah, kitalah penolongnya Allah. Kita siap untuk menolong pada agamanya Allah. Amanna, iman aku billahi, pada Allah. Aku betul-betul menyatakan iman kepada Allah. Washhad, dan menyaksikanlah engkau, bi'anna, dengan sesungguhnya kita, muslimuna, orang-orang yang Islam. Saksikan bahwa kita adalah orang-orang yang Islam. Itu kalau dalam riwayat ya, dijelaskan ketika Allah akan mengangkat Nabi Isa ke langit, maka Nabi Isa itu keluar dengan rambutnya itu basah, menuju pada orang-orang Hawari yang ada di rumah. Jumlah mereka mencapai 12 orang. Dan Nabi Isa merasa bahwa orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuhnya. Lalu Nabi Isa mengatakan, ayyukum yulqa alaihi shibhi fayuqtalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Mana di antara kalian mau diserupakan atau menggantikan saya, lalu dibunuh menggantikan saya, nanti dia bersama saya di surga dalam derajat yang sama. Ayo, siapa di antara kalian 12 orang ini yang mau diserupakan saya?
wujudnya seperti saya. Dan dia akan dibunuh menggantikan saya. Nanti derajatnya sama dengan saya di sorga. Di antara 12 orang yang paling muda, itu namanya Tarka Yunus dalam riwayat itu, saya siap. Duduk kamu, hai pemuda. Ditawarkan lagi, ayo siapa yang mau diserupakan saya, menggantikan saya, dibunuh menggantikan saya, nanti derajat sama dengan saya. Si pemuda berdiri, saya siap. Sampai 3 kali. Lainnya nggak ada yang berani itu. Cuman pemuda itu aja. Ya akhirnya setelah sudah begitu, naam, anta dzaka. Kamulah orangnya. Anta dzaka. Lalu si pemuda itu oleh Allah diserupakan menjadi Nabi Isa. Isa diangkat, pung, naik ke atas langit sudah. Isa naik ke langit, diangkat oleh Allah. Itu lewat apa? Lewat ada lubang, ada cerobong itu. Jalannya Isa untuk naik ke langit. Lalu datanglah orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh pada Nabi Isa. Orang 12 ditangkap semuanya, lalu yang yang menyerupai Nabi Isa itu dibunuhnya. Dibunuh dan disalib. Dipenteng itu, disalib itu. Lalu mereka juga ragu. Ada Isa, pengikutnya ada 12. Berarti jumlah total 13. Ketika satu dibunuh, berarti sisa 12. Tapi dibunuh satu kenapa? Sisa cuman 11. Jadi mereka ragu juga itu. Tapi yang wujudnya persis seperti Isa yang mereka bunuh. Itu ceritanya. Jadi Isa merasa mereka mau membunuhnya, terus mendatangi kepada pengikut setianya, orang Hawari tadi, menawarkan siapa yang mau menjadi penggantinya Isa. Akhirnya yang dibunuh itu bukan Isa, tapi orang atau pemuda yang Allah serupakan seperti Isa. Rabbana wahai Tuhanku, amanah beriman aku. Bima dengan apa-apa anzalta yang telah menurunkan engkau. Ya Allah, aku iman apa yang kau turunkan. Wattaba'na dan mengikuti aku ar-rasulah pada utusan. Aku mengikuti pada Rasul. Mengikuti taat kepada Nabi Isa. Faktubna maka menulislah engkau Allah pada kita ma'asyahidin beserta orang-orang yang menyaksikan. Ya Allah, tulislah saya beserta orang-orang yang menyaksikan. Yang dimaksud syahidin ini adalah ya Nabi Muhammad dan umatnya. Karena merekalah yang pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi bahwa semua utusan Allah itu telah menyampaikan risalahnya. Dan untuk difahami bahwa ini bukan doa untuk mati syahid. Jadi ma'asyahid itu maknanya bersama orang-orang yang menyaksikan. Yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, doa untuk mati syahid itu bunyinya Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang dipraktikkan Umar bin Khattab untuk mati syahid. Dulu ini dikenal. Kalau pengen mati syahid ini doanya. Nah, ternyata tidak pas. Jadi ini ucapan pengikutnya Nabi Isa agar ditulis digolongkan orang-orang yang menyaksikan bersama Muhammad dan umatnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Istirahat dulu. Ya.
Silakan yang mau ke Jeding, yang mau ke ya untuk bersih-bersih monggo. Tapi karena ini puasa ya jangan makan. Tetap ya mungkin dimanfaatkan untuk ya ongke-ongke atau mungkin untuk mendes Al-Quran monggo. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sampai ayat 45. 54. Nah, ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru, dan berupadaya mereka. Wa makaro, dan berupadaya sopo Allahu Allah. Jadi mereka orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh kepada Nabi Isa. Allah berupadaya untuk menyelamatkan kepada Nabi Isa. Wallahu, dan Allah khairul makirin, sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Allah sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Usaha mereka tidak berhasil untuk membunuh kepada Nabi Isa. Logikanya ya bisa. Udah dikepung rumah itu, mereka masuk, udah Musa dan pengikutnya akan bisa lari. Tapi Allah berupadaya untuk menyelamatkan Nabi Isa. Di antara pengikutnya 12 orang itu, satu diserupakan Nabi Isa, lalu Nabi Isa diangkat oleh Allah. Selamat Nabi Isa. Yaitu idqala, ketika berfirman, sapa Allah, ya Isa, hai Isa, ini sesungguhnya aku Allah, mutawaffika, menghilangkan pada engkau, wa rafi'uka, dan mengangkat pada engkau, ilayya, padaku Allah. Jadi mutawafik di sini itu mematikan, maksudnya Allah menghilangkan ya roh dan jasad Nabi Isa dari alam dunia. Orang mati kan udah hilang, udah gak kelihatan lagi itu. Tapi ini diangkat oleh Allah ke langit sana. Ya roh dan jasadnya. Wa mutahiruka, dan mensucikan pada engkau, minal ladzina, dari orang-orang kafaru, yang kafir mereka. Jadi wujud upadaya Allah adalah Allah berfirman, hai Isa, aku mengangkat kamu. Kamu saya angkat, ya ruh dan jasadnya, dan aku bawa ke langit sana. Jadi dihilangkan, diangkat ke langit. Tadi itu ceritanya. Di salah satu di antara pengikutnya 12 orang itu, oleh Allah diserupakan Isa sebagai penggantinya. Lalu Isa lewat cerobong diangkat oleh Allah ke langit. Itu dalam cerita, dalam riwayat dijelaskan, diangkatnya Nabi Isa itu pada Lailatul Qadar. Di waktu bulan puasa itu. Lalu 6 tahun berikutnya, ibunya Nabi Isa itu wafat. Wa asad ummuhu ba'dahu sittasinin. Jadi ibunya Nabi Isa itu hidup setelah terangkatnya atau diangkatnya Nabi Isa itu jarak 6 tahun. Wajah ilul ladzina, dan
menjadikan pada orang-orang ittabauka yang mengikuti mereka pada engkau, engkaunya Isa, fauqal ladzina di atas orang-orang kafaru yang kafir mereka. Ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Jadi aku jadikan para pengikutmu selalu di atasnya orang-orang kafir sampai hari kiamat. Selalu menang mengalahkan orang-orang kafir. Jadi untuk wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, jadi zat yang mensucikan kamu dari orang-orang kafir itu karena orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu mereka menuduh bahwa Isa adalah tukang sihir. Menuduh Isa adalah anak zina. Karena apa? Umumnya orang itu bisa lahir dari rahim ibu itu karena ada suaminya, ada bapaknya. Isa nggak punya. Berarti itu anak zina. Itu tuduhannya orang-orang Yahudi. Maka Allah menyampaikan bahwa wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Jadi Allah itu zat yang mensucikan kamu dari tuduhannya orang-orang kafir. Jadi Isa itu bukan tukang sihir, juga bukan anak zina. Dan bahkan Allah menjanjikan orang-orang yang mengikuti kamu, hai Isa, itu selalu di atasnya orang-orang kafir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tsumma kemudian ilayya padaku Allah marji'ukum tempat kembali kalian. Kemudian tempat kembali kalian kepadaku Allah. Di tsumma kemudian ilayya padaku Allah marji'ukum tempat kembali kalian. Fa'ahkumu maka akan menghukumi aku Allah. Bainakum di antara kalian. Fima di dalam apa-apa. Agama maksudnya. Kuntum yang ada kalian. Fihi di dalam ma. Takhtalifuna berselisih kalian. Jadi sampai hari kiamat, orang yang ngikuti engkau Isa, ada di atasnya orang-orang kafir. Dan itu terbukti bahwa orang-orang iman, mereka itu bisa mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Dan mereka dibuat menjadi orang yang hina. Itu di dunianya. Jadi orang-orang kafir, zimmi, itu asor itu, udah kalah itu. Lalu nanti kalian semuanya kembalinya kepadaku Allah. Bukan hanya kembali, tapi untuk diberi balasan. Kalau selama di dunia berbuat baik, maka mendapatkan pahala dan surga. Kalau di dunia berbuat jelek, mendapat dosa dan masuk ke dalam neraka. Aku Allah menghukumi di antara kalian di dalam apa-apa yang kalian perselisihkan. Jadi setiap golongan mereka merasa bangga, merasa paling benar dengan golongannya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua golongan itu merasa bangga dengan golongannya. Orang Yahudi mengatakan paling hebat, paling benar adalah orang-orang Yahudi. Begitu pula orang Nasrani pengakuannya. Di ayatnya itu dijelaskan
Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani nggak ada sesuatu. Salah yang mereka yakini itu. Sebaliknya, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sama. Orang Nasrani menganggap Yahudi juga tidak ada atas sesuatu. Tidak ada tapi agama yang benar. Dan kelompok-kelompok lain pun juga sama. Nanti Allah akan berikan hukum, memutuskan tentang apa yang mereka perselisihkan. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang kafaru yang kafir mereka, fa'u'adzibuhum, maka akan menyiksa aku Allah pada mereka azaban dengan siksaan syadidan yang berat. Di mana? Fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan di dalam akhirat. Jadi orang-orang kafir, mereka akan aku siksa dengan siksaan yang berat di dunia sampai di akhirat. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, dari orang-orang yang menolong. Gak ada penolong untuk mereka semuanya. Di dunianya, ketika peperangan, mereka dibunuh, kalau kalah menjadi tawanan. Jadi mereka dikalahkan dalam peperangan, lalu yang ketangkap itu dijadikan tawanan, dijadikan budak itu. Nanti di akhiratnya mereka mendapatkan siksaan neraka. Diteblek hidupnya itu mulai di dunia sampai di akhiratnya. Wa malahum minasirin, enggak ada penolong untuk mereka. Walaupun di dunianya itu mereka punya penjagaan yang ketat sekali, tidak seorang pun bisa menyakitinya, perasaan dia. Tapi mereka itu Allah kasih siksa di dunianya. Mereka bisa dikalahkan, dan yang ketangkap bisa dijadikan sebagai budak. Di akhiratnya masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amil, beramal mereka, as-solihati, pada beberapa kebaikan. Fayuwafihi, maka akan menetapi sapa Allah pada mereka ujurahum, pada pahala mereka. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak senang sapa Allah adz-dzalimin, pada orang-orang yang zalim. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, udah gandengannya itu, orang iman gandengannya beramal solih, beramal baik. Aku tetapi pahala mereka, kata Allah. Dan Allah itu enggak suka kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya. Jadi karena kebaikan amalnya selama di dunia, Allah tetapi, Allah beri pahala, Allah beri pertolongan. Dan di akhiratnya, dia mendapatkan surga. Allah itu enggak suka kepada orang-orang yang zalim. Dalam arti, ketika orang itu menghadap Allah berbuat jelek,
ya dibalas kejelekan. Berbuat baik, dibalas kebaikan pula. Kan adil itu. Kalau bandingan ayatnya itu, man amila sholihan fali nafsi, wa man asa'a fa alaiha. Orang berbuat baik dapat kebaikan. Berbuat jelek dapat kejelekan. Adil sudah. Dan gak dikurangi sama sekali. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Jadi amal mereka sedikit pun Allah gak akan menguranginya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Sekecil apapun Allah tahu itu. Bukan hanya sekedar tahu. Allah pasti memberikan balasan. Ada ganjarannya itu. Kalau baik ganjarannya surga, kalau jelek ganjarannya neraka. Pembalasannya neraka. Zalika demikian itu cerita tentang Nabi Isa, mulai kelahirannya, lahir tanpa bapak tanpa ibu, dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa Isa adalah anak zina, anak haram. Isa tukang sihir, ya karena kehebatannya. Coba. Orang sakit asal, lantaran doanya Nabi Isa, dia bisa sembuh. Setelah buta itu, diobati, syaratnya mau iman, setelah itu Allah paling sembuh. Tadi jelaskan, pernah dalam sehari itu mengobati 50.000 orang. Mereka bisa datang, kalau mereka tidak bisa datang, Nabi Isa yang datang. Dengan begitu mereka menuduh, Isa itu tukang sihir. Ya macam-macam tuduhan mereka itu. Jadi dzalika natluhu. Demikian itu perkaranya Isa, natluhu membacakan aku Allahu pada dzalik alaika atas engkau Muhammad. Minal ayati dari beberapa ayat wa dzikril hakim dan peringatan yang menghukumi. Jadi cerita tentang Isa itu aku bacakan kepada engkau Muhammad dari berbagai macam ayat dan peringatan yang menghukumi. Di Al-Quran ini barusan kita kaji tentang ceritanya Nabi Isa. Natluhu alaika minal ayat. Jadi ayat-ayat yang ada aku baca kepada engkau Muhammad lewat kitab Al-Quran. Kita tahu, ngerti cerita perjalanannya para rasul. Termasuk tentang cerita Nabi Isa. Aku bacakan kepada engkau Muhammad. Inna masalah Isa, sesungguhnya gambarannya Isa, kama sali Adam seperti gambarannya Adam. Jadi gambaran Isa itu seperti gambarannya Nabi Adam, gambaran Mbah Adam. Khalaqahu menjadikan sapa Allah pada Adam min turabin dari tanah. Tsumma qala kemudian berfirman sapa Allah, kun jadilah. Kemudian berfirman lahu pada Adam, kun jadilah. Fayakunu maka ada sapa Adam. Jadi urusan Isa di sisi Allah itu seperti halnya Adam. Hanya saja kalau Adam Allah jadikan dari tanah. Lalu Allah berfirman, kun. Fayakun maka ada. Bagi Allah enggak ada yang sulit. Semua mudah. Inna dzalika 'alallahi
yasir. Hal itu bagi Allah itu mudah. Andaikan Allah nggak bacakan ayat ini kepada kita, kepada Nabi Muhammad waktu itu, kita tidak tahu bagaimana kisahnya Nabi Isa. Setelah kita mengaji Al-Quran, 30 juz dikhatamkan, kita tahu bagaimana kisah-kisah Nabi Isa, kisahnya Nabi Adam. Nah, semuanya itu antara Isa dengan Adam itu sama-sama dijadikan dengan kalimat kun. Dan kerah bajunya, Maryam ditiup oleh malaikat, hamillah dia, melahirkan anak yang bernama Masih Isa. Adam juga sama. Allah mengambil bermacam-macam, berbagai macam tanah jadikan satu. Ada tanah yang merah, ada tanah yang hitam, ada tanah yang putih, macam-macam itu jadikan satu. Faja'a banu Adama ala qadaril ardi. Maka datanglah anak turun Mbah Adam itu sesuai dengan kira-kiranya tanah. Tinggal gen kita ini dari siapa? Kalau Nabi Adam itu dibuat dari bermacam tanah. Lah, kita ini ikutnya kemana? Tanah yang hitam, tanah yang putih, tanah yang merah, atau apalah? Kalau orang Asia itu ya ukurannya seperti inilah. Jadi kalau kulit-kulitannya itu nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih, ya. Manis lah. Itu kulitnya. Dan juga kepribadiannya sama. Itu ngikutnya dari tanah yang mana? Di antara tanah yang dikumpulkan oleh Allah itu ada tanah yang subur. Tanah apa saja bisa tumbuh. Ada tanah yang gersang, yang kering. Kasih tanaman apa saja nggak bisa hidup itu. Disiram ora teles, dipepe ora garing. Wah, mokol itu. Begitu pula watak manusia pun sama. Ada yang dinasihati langsung bisa menerima, dijelaskan banyak aturan dia bisa menerima, tetapi kewajibannya, ibarat tanam itu harus bisa tumbuh subur. Tapi ada berbagai cara udah ditempuh itu belum juga. Dia bisa berubah dari perbuatan salahnya. Oh berarti memang dia itu dari bahan tanah yang sulit, sing angel dhewe niku. Jadi gambaran Isa itu seperti Adam. Allah jadikan Adam itu dari tanah. Lalu Allah berfirman kun, fayakunu maka ada sapa Adam. Dengan kalimat kun itulah kekuasaan Allah. Lahnya seorang diri untuk pengembangannya gimana itu? Allah perintahkan. Allah buatkan pasangannya Nabi Adam, yaitu Ibu Hawa. Diambilkan dari salah satu tulang rusuknya Mbak Adam, diwujudkan Hawa. Sehingga bahagialah antara Adam dengan Hawa. Sampai akhirnya terus punya anak. Setiap lahir laki perempuan. Untuk mengembangkannya, pernikahannya dengan disilang. Qabil itu pasangannya cantik. Habil itu pasangannya nggak begitu cantik. Menurut aturannya, berarti Qabil dia nikah sama pasangannya Habil, Habil nikah sama pasangannya Qabil. Nggak terima si Qabil itu. Dah, tak bunuh kamu. Dibunuh benar saudaranya. Karena dia tuh merebut pasangannya sebagai istrinya. Jadi tergantung ya. Kalau jadi kita dari tanah ya kita diambil dari tanah yang mana.
Itu kalau awal murahnya ya, ada beberapa orang Najron, dia berkata kepada Nabi, semua anak Adam itu mempunyai bapak. Anak Adam semua itu punya bapak. Gimana dengan Isa? Fama sya'nu Isa? La, tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Itu protesnya orang kafir Najron. Lalu Nabi Isa menjelaskan. Lalu ya, Allah menurunkan ayat yang berbunyi inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala kun. Jadi semua manusia itu mesti punya bapak. Lah kalau gimana? Itu Isa itu tidak punya bapak. Maka turun ayat ini. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala kun. Jadi antara Isa dan Adam itu sama-sama Allah ciptakan dengan kalimat kun. Al-haqqu kebenaran mirabika dari Tuhan engkau. Fala takun maka jangan ada engkau Muhammad minal mumtarin termasuk orang yang ragu, orang-orang yang ragu-ragu. Kebenaran itu Allah yang berhak menentukannya. Al-haqqu mirabbika. Maka engkau Muhammad jangan sampai menjadi orang yang ragu. Harus mantap betul. Walaupun perjalanannya dicaci, dimaki, diolok-olok itu ya jangan sampai ragu-ragu. Karena apa? Yang berhak menentukan kebenaran orang ibadah itu adalah Allah, bukan yang lain. Al-haqqu mir rabbika. Fala takum minal mumtarin. Kamu jangan sampai menjadi orang yang ragu-ragu. Soalnya apa? Usaha mereka yang udah berubah kefahamannya itu selalu ya, memusuhi, gegeri, ngerintangi kepada kita. Berita-berita hoax, berita-berita yang menjelekkan itu oleh mereka-mereka diterima. Bahkan ada sampai itu membenci kepada kita. Sudah ketemu aja belum. Jadi karena saking gencarnya mereka mempengaruhi itu, sampai orang punya pemohon seperti itu. Nah kamu jangan ragu-ragu. Dan apa yang kamu yakin, mantep. Jangan terpengaruh. Quran hati jamaah, surga tempatnya. Tidak ngawur. Tapi ada dasar dalilnya. Thintani wasabuna finar. Bahwa akidatun fil jannah wahiyal jamaah. Untungnya Nabi mengatakan yang satu tempatnya di surga. Andaikan ini ya, Allah enggak menentukan satu itu yang mana. Kayak apa bingungnya kita ini? Bingung saudara. Jangankan kok ada 73 jalan. Ketika kita masuk di suatu tempat yang kita belum mengenal tempat itu, lalu ada perempatan jalan. Hanya 4. Di perempatan jalan itu, dia udah bingung itu. Saya ke kanan, ke kiri, atau ke depan. Besok kanan balik keliru, ada di sebelah kiri. Ke kiri balik keliru, di satunya lagi.
Jadi jangan sampai meragukan atas kebenarannya Quran hadis sama yang sudah sama-sama Allah berikan kepada kita. Zamane. Orang yang jujur itu malah disingkirkan. Orang nggak jujur itu malah dirangkul oleh mereka. Kan dirasa itu menguntungkan. Kalau orang jamak kan tidak, nggak mau berbuat kesalahan, nggak mau berbuat dosa. Nah itu jangan buat hati terus ragu, bimbang. Yang jelas yang kita yakini ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dijamin masuk ke dalam surga. Saya ulangi lagi, jangankan kok 73 firqah, 4 saja loh kita kalau belum pernah lewat situ akan bingung. Suruh kanan dibanding ke kiri dibanding malah ke depan. Kalau kita jauh, ingin tambah jauh itu harusnya ke depan misalnya. Jadi kebenaran jangan sampai diragukan, pasti sudah. Kalau saya bilang itu, apa yang menjadi keyakinan kita itu tak terbantahkan. Tak terbantahkan. Secara dalil maupun secara kenyataan. Faman maka siapakah hajjaka fi di dalam hak, dalam kebenaran. Mimba dima dari telahnya apa-apa. Ja'aka yang datang apa ma pada engkau. Minal ilmi dari ilmu. Hai Muhammad, setelah engkau punya ilmu, udah diberi wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada para sahabat. Lalu kok ada orang yang datang membantah kepada kamu. Jadi kalau kamu punya ilmu, dapat wahyu, lalu ada orang datang membantah kepada kamu. Fakul, maka berkatalah engkau Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Nada'u, memanggil kita, abna'ana pada beberapa anak-anak kita. Wa abna'akum dan beberapa anak kalian. Tulang. Fakul maka berkatalah Muhammad, ta'alu kemarilah kalian. Nadau memanggil kita, abna'ana pada anak laki-laki kita. Wa abna'akum dan anak laki-laki kalian. Wa nisa'ana dan perempuan-perempuan kita. Wa nisa'akum dan perempuan-perempuan kalian. Wa anfusana dan diri kita. Wa anfusakum dan diri kalian. Tsumma nabtahil kemudian rendah hati kita, maksudnya berdoa.
Fanaj'al, maka menjadikan kita laknatallahi, pada laknatnya Allah, alal kadzibin, atas orang-orang yang dusta. Jadi siapapun orang membantah kepada engkau Muhammad, setelah ilmu datang kepada kamu, udah kamu terima, udah berdakwah, menyampaikan berbagai macam aturan, mereka membantah, tidak mau menerima, bahkan memusuhi. Sampai kepada Muhammad, kita celah. Nadawa anak, kita panggil anak kita panggil perempuan kita pribadi dah. Angfusakum, wis datang sendiri, datang bareng-bareng itu. Lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan laknat Allah kepada orang-orang kafir. Ditantang saudara ini. Jadi tantangan ini adalah Nabi sampaikan kepada orang-orang kafir Najron. Orang Nasrani Najron. Pada waktu itu ada beberapa orang pendeta Nasrani Najron. Jadi pendeta Nasrani Najron. Mereka datang bertamu kepada Nabi. Lalu ya Nabi dan pendeta Nasrani itu banyak bincang-bincang. Sampai membicarakan tentang urusan agama. Dan bahkan mereka memperdebatkan masalah Isa. Jadi ngomong-ngomong sampai bab masalah Isa. Lalu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Ayat berbunyi, inna masalah Isa indallah kamatsali Adam. Para pendeta, mereka sepakat untuk tidak percaya, tidak mau mengakui bahwa Isa adalah manusia biasa. Perasaan mereka Isa ya sebagai Tuhan perasaannya. Karena apa? Dia lahir tanpa ada bapaknya. Orang hebat itu. Perasaan mereka. Lah untuk biar sama-sama menjiwai jujur apa tidak itu. Gini aja. Panggillah anak-anak laki kalian. Panggillah perempuan-perempuan kalian. Lalu datang sendiri. Lalu kita berdoa. Semoga Allah jadikan laknat itu untuk orang-orang yang dusta. Kalau dalam cerita, Nabi memanggil cucunya yang bernama Hasan dan Husain, lalu Fatimah, jadi keluarga Nabi dipanggil semuanya. Mereka diajak untuk melaknat. Siapa yang dusta dapat laknat.
Nah, pada akhirnya orang Yahudi Najran mereka tidak berani untuk sumpah. Karena berdoa kepada Allah, ya Allah, yang dusta siksa itu. Nah, kenapa orang-orang Nasrani mereka tidak mau untuk memanggil anaknya, istrinya, lalu berdoa kepada Allah? Kenapa orang-orang Yahudi itu nggak berani untuk sumpah? Karena mereka tahu kebenaran, ngerti itu. Andai kan mereka terus mau sumpah, semoga Allah menimpa kepada kita, nanti berat sendiri itu. Karena mereka tahu, maka mereka nggak berani untuk sumpah. Bahkan malah cerita itu malah mereka memilih untuk jadi kafir zimmi. Di daerah yang nggak boleh serang karena mereka itu orang-orang yang beriman, orang Islam itu. Kalau di ayat lain jelas gini. Mereka itu sangat mengenal Muhammad itu seperti mengenal kepada anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenapa mereka menolak untuk mengakui Muhammad sebagai utusan Allah? Padahal tentang Muhammad sudah diceritakan jelas di dalam kitab mereka. Karena mereka itu hasadan min inti anfusi. Mereka dengki. Harapan mereka itu Rasul terakhir dari golongan orang Bani Israel. Harapannya begitu. Ternyata munculnya itu dari orang Arab. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau dari jalur Ibrahim itu jalurnya lewat Saroh, itu nanti punya anak Yakub sampai ke Nabi Ishak. Kalau kepada Nabi Muhammad itu jalurnya silsilahnya itu kepada Nabi Ismail. Jadi Ismail itu turunnya sampai Nabi Muhammad. Tapi kalau orang-orang Yahudi Nasrani itu ya dari Ishak itu. Dan harapan mereka orang kitab itu yang dijanjikan Nabi keluar di akhir zaman dari golongan orang Bani Israel. Tapi Allah menghendaki lain. Justru Allah perintahkan itu, Allah amanatkan pada Nabi Muhammad. Luar biasa beratnya tantangannya waktu itu. Tapi Allah paring pertolongan. Bisa sabar. Akhirnya Mekah bisa dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Jadi fana ja'al na'natallahi alal kadhibin. Setelah kumpul semuanya, kita menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang dusta, yang bohong. Akhirnya orang Nasrani nggak berani untuk sumpah. Mereka pilih untuk tidak diperangi dengan membayar pajak. Berarti jadi orang kafir zimmi. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah selalu paring manfaat dan barokah. Semoga Allah paring sehat, waras, bagas. Semoga Allah paring aman, selamat, lancar, barokah. Umur panjang yang barokah, bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai selesai. Dan mudah-mudahan bisa menjumpai Ramadan tahun berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان